I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, anak. Silakan dipimpin berdoa ketua kelasnya. Persiapan berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk? Anjika, Bu. Oh iya, kenapa? Sakit. Oh, sakit. Ya, kita doakan agar cepat lekas sembuh. Nah, sebelum belajar, kita tepuk semangat dulu agar kita semangat. Kayaknya sudah siap, sudah tidak semangat lagi kayak tadi pagi. Tepuk semangat. Semangat. Sebelum belajar, kita juga harus menyanyikan lagu nasional ya, bersama-sama. Kita nyanyikan lagu nasional, judulnya Garuda Pancasila. Yuk, 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsa. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsa. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsa. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih untuk menyanyi bersamanya. Masih ingat nggak kemarin kita belajar apa? Ingat, Bu. Ingat apa? Teks fiksi. Fiksi, betul sekali Peter. Kita kasih tepuk jempol. Nah, yuk tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Oke. Ya. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Tujuan kita belajar ini adalah untuk mengenal teks non fiksi. Nah, kemarin kan kita sudah belajar teks fiksi. Nah, sekarang kita belajar teks non fiksi. Nah, tujuannya agar kita mengetahui apa sih teks non fiksi dan ciri-cirinya itu apa. Terus menentukan ide pokoknya itu bagaimana. Nah, itu adalah langkah-langkahnya. Mari kita simak video yang Guru sudah siapkan ini ya. Apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Teks
Teks non-fiksi dapat kita temukan dalam artikel, surat kabar, atau majalah. Contoh teks non-fiksi antara lain esai, jurnal tentang sejarah atau ilmiah, biografi, serta karya sastra. Dalam teks non-fiksi, informasi-informasi yang disajikan tentunya memiliki keterkaitan satu sama lain secara berurutan sesuai kenyataan yang ada. Informasi-informasi tersebut disusun hingga menjadi sebuah paragraf yang padu. Setelah itu, paragraf-paragraf digabungkan hingga menjadi sebuah teks non-fiksi. Anak-anak, teks non-fiksi mempunyai ciri-ciri. Ciri-cirinya antara lain, teks non-fiksi berbentuk tulisan ilmiah. Teks non-fiksi berusaha menarik pemikiran pembaca. Teks non-fiksi menggunakan gaya bahasa denotatif atau memiliki makna yang sebenarnya. Dari ciri-ciri tersebut, kamu telah mengetahui bahwa dalam teks non-fiksi terdapat informasi tentang suatu kejadian berdasarkan fakta yang disusun ke dalam konsep-konsep teks non-fiksi. Bagaimana menentukan ide pokok dalam teks non-fiksi? Untuk menentukan ide pokok pada teks, kamu perlu membaca teks tersebut dengan seksama. Jadi, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menemukan ide pokok dan informasi penting dalam bacaan antara lain, dengarkanlah teks non-fiksi yang dibacakan dengan seksama. Catatlah kata-kata kunci yang terdapat dalam setiap paragraf. Gunakan kata tanya untuk menemukan ide pokok dan informasi penting dalam setiap paragraf. Kata tanya tersebut antara lain apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Oke, kita sudah menonton video yang ditayangkan. Nah, tadi jadi teks non-fiksi itu adalah sebuah karangan yang dibuat berdasarkan kejadian nyata atau real atau disusun berdasarkan fakta kebenarannya. Nah, jadi teks non-fiksi itu adalah teks yang nyata atau benar-benar terjadi. Beda seperti teks fiksi. Teks fiksi itu adalah karangan yang dibuat secara tidak nyata. Misalnya tidak nyata seperti ceritanya si kancil. Itu kan bukannya nyata, bisa dibuat oleh orang. Nah, sedangkan teks non-fiksi ini tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada pembacanya. Teks ini menggunakan bahasa yang jelas, formal, lugas, agar dapat dipahami oleh pembacanya. Nah, contoh teks non-fiksi tadi ada apa saja? Nah, ya ada yang tadi seperti di video, ada buku pelajaran, ada ensiklopedia, kamus, dan yang lain-lain. Oke, sehabis kita memahami tentang teks non-fiksi, nah pengertiannya, ciri-cirinya, tujuannya, dan juga contohnya, kita harus bisa menentukan ide pokoknya. Ide pokok itu kalian harus membaca teksnya terlebih dahulu dengan seksama. Kemudian kalian ambil intinya atau sebuah permasalahan dari paragraf tersebut ya. Di sini Bu Guru punya video satu lagi tentang cerita. Nah, cerita apa itu termasuk teks fiksi atau non-fiksi? Kita tonton bersama-sama setelah ini. R.A. Kartini, salah satu pahlawan perempuan Indonesia. Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu, jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih.
Setiap tanggal 21 April kita memperingati Hari Kartini. Apakah teman-teman tahu siapa Kartini? Beliau adalah seorang pahlawan nasional perempuan yang bernama lengkap Raden Ajeng Kartini. Ibu Kartini lahir di Jepara pada tanggal 21 April 1879. Ini dia fakta-fakta seru Ibu Kartini. 1. Memperjuangkan hak perempuan. Ibu Kartini menjadi pahlawan nasional karena memperjuangkan hak-hak perempuan. Dulu hanya laki-laki yang boleh belajar di sekolah, sedangkan perempuan yang boleh bersekolah hanya keturunan bangsawan. Karena itulah Ibu Kartini berjuang agar perempuan-perempuan Indonesia punya hak yang sama, terutama dalam belajar. 2. Menulis surat ke pemerintah Hindia Belanda. Pada usia 20 tahun, Ibu Kartini berani menulis surat kepada pemerintah Hindia Belanda. Surat pertama berisi pengajuan beasiswa untuk bisa bersekolah di Belanda. Ibu Kartini juga mengajukan surat agar mendapatkan beasiswa bersekolah di Batavia. Surat itu disetujui oleh pemerintah Hindia Belanda. Tapi karena Ibu Kartini sudah menikah, beasiswa itu akhirnya diberikan kepada Agus Salim dari Riau. Selain surat pengajuan beasiswa, Ibu Kartini juga menulis surat protes kepada pemerintah Hindia Belanda. Ibu Kartini mengusulkan agar bahasa Melayu dan bahasa Belanda dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan. 3. Memperkenalkan ukiran Jepara sampai ke Belanda. Ibu Kartini juga memperkenalkan ukiran Jepara sampai ke Eropa loh. Pemerintah Hindia Belanda bahkan sampai mendirikan sekolah ukir Jepara pada tahun 1929 sebagai penghargaan kepada Ibu Kartini. 4. Wafat dalam usia 25 tahun. Ibu Kartini wafat dalam usia yang masih sangat muda, yaitu 25 tahun. Beliau meninggal dunia pada tanggal 17 September 1904, 4 hari setelah melahirkan putra pertamanya. 5. Hari Kartini sebagai Hari Nasional. Pada 21 Mei 1964, Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Keputusan Presiden atau Kepres. Kepres itu menetapkan bahwa Raden Ajeng Kartini adalah pahlawan kemerdekaan Indonesia. Hari lahirnya pun dijadikan sebagai hari nasional yang kita kenal sebagai Hari Kartini. Oke, terima kasih kita sudah menonton video cerita tersebut. Nah, pada video yang sudah kalian simak, termasuk ke dalam teks apa? Teks fiksi atau non-fiksi? Non-fiksi. Nah, kenapa kok sudah masuk ke dalam non-fiksi? Nah, karena ceritanya adalah nyata. Nah, sudah fenomena yang sudah terjadi, bukan kayak non-fiksi.
menyenangkan sekali.